Jadi, kalium itu memiliki konsentrasi tinggi di dalam sel otot. Pada hipokalemia, penurunan kadar kalium di cairan ekstrasel itu mengganggu gradien konsentrasi, sehingga kalium itu cenderung keluar dari sel lebih banyak daripada biasanya. Kedua, gradien listrik. Jadi, keluarnya kalium berlebih itu membuat potensial membran sel otot menjadi lebih positif, yang mengganggu kemampuan sel otot untuk berkontraksi secara normal. Ketiga, efek biologis. Jadi, gangguan gradien elektrokimia itu menyebabkan kejang otot, kelemahan fisik, dan masalah pada kontraksi otot jantung yang dapat menyebabkan aritmia. Untuk pelajaran pentingnya adalah, jadi gradien elektrokimia itu sangat penting untuk kontraksi otot. Ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalemia itu dapat mengganggu gradien ini yang menyebabkan disfungsi otot dan organ vital seperti jantung. Ketiga, interaksi antara gradien konsentrasi dan gradien listrik. Jadi, bagaimana gradien konsentrasi dan gradien listrik itu bekerja bersamaan pada ion kalium? Jadi, caranya gradien konsentrasi itu mendorong kalium keluar dari sel karena konsentrasinya lebih tinggi di dalam sel. Namun, gradien listrik itu menarik kalium kembali ke dalam sel karena muatan negatif di dalam sel. Efek neto itu membuat kalium cenderung keluar tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan sel. Lalu, kenapa sih ion natrium itu sangat ingin masuk ke dalam sel? Tentu karena natrium itu memiliki konsentrasi lebih tinggi di luar sel. Gradien konsentrasi dan muatan negatif di dalam sel menariknya masuk gradien listrik. Kemudian, apa sih peran pompa natrium kalium dalam menjaga gradien elektrokimia? Pompa natrium kalium itu aktif memompa 3 natrium keluar dari sel dan 2 kalium masuk ke dalam sel menggunakan ATP. Ini mempertahankan gradien konsentrasi dan muatan listrik yang diperlukan untuk fungsi sel. Jadi, gradien konsentrasi dan gradien listrik itu seringkali bekerja bersamaan pada sebuah ion. Efek gabungan dari kedua gradien ini disebut gradien elektrokimia. Pertama, contoh pergerakan ion kalium. Jadi, pada gradien konsentrasi, kalium itu memiliki konsentrasi lebih tinggi di dalam sel dibandingkan di luar sel. Oleh karena itu, kalium itu cenderung berdifusi keluar dari sel. Lalu, pada gradien listrik, ketika kalium itu meninggalkan sel, bagian dalam sel itu menjadi lebih negatif. Muatan negatif ini menarik kalium kembali ke dalam sel. Jadi, efek neto dari kedua gradien ini menentukan apakah kalium itu akan keluar atau tetap di dalam sel. Dalam kondisi normal, gradien konsentrasi itu sedikit lebih kuat, sehingga kalium itu cenderung keluar dari sel, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan sel karena tarikan muatan negatif. Lalu, poin kedua selanjutnya, contoh pergerakan ion natrium. Pada gradien konsentrasi, natrium itu memiliki konsentrasi lebih tinggi di luar sel dibandingkan di dalam sel. Oleh karena itu, natrium itu cenderung berdifusi masuk ke dalam sel. Lalu, pada gradien listrik, muatan negatif di dalam sel juga menarik natrium masuk. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang regulasi cairan tubuh pada pasien dengan dehidrasi berat. Jadi, ada seorang atlet maraton itu mengalami dehidrasi berat setelah berlari selama beberapa jam tanpa minum cukup air. Ia ditemukan tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Nah, analisis berdasarkan gradien elektrokimianya harus begini. Pertama, gradien konsentrasi. Jadi, dehidrasi itu menyebabkan peningkatan konsentrasi solut seperti natrium di cairan ekstrasel. Hal ini menciptakan gradien osmotik yang besar, menyebabkan air meninggalkan sel dan menyusutnya volume sel. Kedua, gradien listrik. Jadi, penurunan volume air intraseluler itu mempengaruhi distribusi ion seperti kalium dan klorida yang mengganggu gradien listrik di membran plasma. Ketiga, efek biologis. Jadi, gangguan gradien elektrokimia itu menyebabkan disfungsi seluler, termasuk gangguan aktivitas enzim, transmisi sinyal saraf, dan kontraksi otot. Dalam kasus parah, ini dapat menyebabkan kegagalan multi organ. Nah, pelajaran pentingnya adalah, jadi gradien elektrokimia itu penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dehidrasi itu dapat mengganggu gradien ini yang menyebabkan gangguan fisiologis yang luas. Jadi, kombinasi kedua gradien ini membuat natrium sangat ingin masuk ke dalam sel, kecuali jika ada mekanisme lain seperti pompa natrium kalium yang mempertahankan gradien konsentrasi. Keempat, pentingnya gradien elektrokimia dalam fisiologi. Bagaimana sih gradien elektrokimia itu mendukung transmisi sinyal saraf? Perubahan gradien elektrokimia itu menyebabkan ion natrium dan kalium bergerak melalui kanal ion, menciptakan potensial aksi yang merupakan dasar komunikasi saraf. Lalu, apa sih hubungan antara gradien elektrokimia dan kontraksi otot? Masuknya kalsium ke dalam sel otot itu dipengaruhi oleh gradien elektrokimia. Kalsium itu memicu interaksi antara aktin dan miosin yang menyebabkan kontraksi otot. Kemudian, bagaimana sih gradien elektrokimia itu membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh? Gradien elektrokimia itu mempengaruhi distribusi ion seperti natrium, kalium, dan klorida yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik. Jadi, gradien elektrokimia adalah dasar bagi banyak proses fisiologis penting dalam tubuh manusia. Poin pertama, transmisi sinyal saraf. Perubahan gradien elektrokimia itu menyebabkan ion natrium dan kalium itu bergerak melalui kanal ion di membran saraf, menciptakan potensial aksi. Potensial aksi adalah dasar dari komunikasi saraf yang memungkinkan tubuh itu merespon rangsangan dan mengirimkan sinyal ke otot atau organ lain. Poin kedua, kontraksi otot. Pergerakan ion kalsium
kalsium melalui kanal kalsium di membran otot itu dipengaruhi oleh gradien elektrokimia. Masuknya kalsium ke dalam sel otot itu memicu kontraksi otot yang penting untuk gerakan dan fungsi vital seperti detak jantung. Poin ketiga, regulasi cairan tubuh. Gradien elektrokimia itu juga mempengaruhi distribusi ion seperti natrium, kalium, dan klorida di dalam dan luar sel yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik. Terus ada lagi studi kasus keempat tentang disfungsi jantung pada penderita hiperkalsemia. Seorang wanita berusia 65 tahun itu mengalami nyeri dada dan detak jantung tidak teratur. Setelah pemeriksaan, ia didiagnosis dengan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium dalam darah yang terlalu tinggi. Nah, analisis berdasarkan gradien elektrokimia. Pertama, gradien konsentrasi. Jadi, kadar kalsium yang tinggi di cairan ekstrasel itu mengganggu gradien konsentrasi, sehingga kalsium itu cenderung masuk ke dalam sel otot jantung secara berlebihan. Kedua, gradien listrik. Jadi, masuknya kalsium itu berlebih mengganggu potensial membran sel jantung, menyebabkan depolarisasi abnormal yang mempengaruhi konduksi listrik jantung. Ketiga, efek biologis. Jadi, gangguan gradien elektrokimia itu menyebabkan aritmia jantung, nyeri dada, dan dalam kasus parah, gagal jantung. Pelajaran pentingnya apa? Jadi, gradien elektrokimia itu memainkan peran penting dalam kontraksi otot jantung. Ketidakseimbangan kadar kalsium itu dapat mengganggu fungsi jantung, menunjukkan pentingnya regulasi elektrolit dalam tubuh. Intinya, pertama, sindrom Guillain-Barré yang menunjukkan bagaimana gangguan pada gradien elektrokimia dapat menghambat transmisi sinyal saraf. Yang kedua, hipokalemia yang menggambarkan dampak ketidakseimbangan kalium pada kontraksi otot dan fungsi jantung. Yang ketiga, dehidrasi berat yang menunjukkan pentingnya gradien elektrokimia dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, hiperkalsemia yang mengilustrasikan bagaimana gangguan gradien elektrokimia dapat menyebabkan disfungsi jantung. Kelima, setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya gradien elektrokimia adalah penggerak utama fisiologi sel. Jadi, kenapa sih gradien elektrokimia itu dianggap fundamental bagi tubuh manusia? Karena gradien elektrokimia itu mengatur pergerakan ion melalui membran plasma yang menjadi dasar bagi banyak proses vital seperti transmisi sinyal saraf, kontraksi otot, dan regulasi cairan. Apa aja sih 3 proses fisiologis utama yang bergantung pada gradien elektrokimia? Pertama, transmisi sinyal saraf. Kedua, kontraksi otot. Ketiga, regulasi cairan tubuh. Nah, bagaimana pemahaman tentang gradien elektrokimia itu dapat membantu kita menjaga kesehatan tubuh? Dengan memahami gradien elektrokimia, kita itu dapat lebih menghargai pentingnya menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta memastikan fungsi saraf, otot, dan organ lainnya tetap optimal. Jadi, teman-teman sekalian, gradien elektrokimia adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam tubuh kita. Gradien konsentrasi dan gradien listrik itu bekerja bersamaan untuk mengatur pergerakan ion melalui membran plasma. Lalu, efek gabungan kedua gradien ini disebut gradien elektrokimia yang menjadi dasar bagi banyak proses vital seperti transmisi sinyal saraf, kontraksi otot, dan regulasi cairan. Nah, tanpa gradien elektrokimia, tubuh itu tidak akan dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, sehingga fungsi vital seperti respirasi, metabolisme, dan komunikasi antar sel itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, melalui pemahaman tentang gradien elektrokimia, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Mari kita syukuri ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan berharap bahwa pemahaman ini dapat membantu kita menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.